Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Alhamdulillah, baik, ceria, cerdas, Allahu Akbar. Oke, teman-temanku semua masih ingat tepuknya Bu Sofuro? Kalau tepuk 1 bilang yes. Kalau tepuk 2 bilang oke. Kalau tepuk 3 bilang semangat. Oke ya. Sekarang tirukan Bu Sofuro. Tepuk 1 yes. Tepuk 2 oke. Tepuk 3 semangat. Oke. Ya, teman-temanku semua, Ibu doakan supaya semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Oke. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita belajar makna kandungan surah At-Tin. Tapi sebelum belajar, Bu Sofuro mau menyampaikan kepada kalian semua tujuan pembelajaran surah At-Tin kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah agar kita bisa membiasakan diri rajin beribadah dan banyak melakukan perbuatan terpuji. Nah, untuk tujuan yang kedua adalah agar kita tidak melakukan perbuatan tercela. Nah, teman-teman semua, mari kita belajar makna kandungan surah At-Tin. Surah At-Tin artinya adalah buah tin, yang mana surah ini diambil dari ayat pertama, yaitu Wattini wazzaitun, yang artinya adalah buah tin dan buah zaitun. Surah At-Tin ini merupakan surat yang ke-95. Surat At-Tin ini adalah mempunyai 8 ayat. Nah, 8 ayat ini teman-teman, suratnya pendek-pendek, jadi mudah dihafalkan. Surat At-Tin ini diturunkan di Mekah. Teman-teman, surat At-Tin ini mengandung banyak pesan-pesan yang ditujukan kepada manusia. Nah, dengan pesan-pesan ini Allah mempunyai 4 sumpah. Sumpah Allah yang pertama adalah sumpah dengan buah tin. Sumpah yang kedua yaitu sumpah Allah dengan buah zaitun. Sumpah yang ketiga adalah sumpah kepada Gunung Sinai. Dan sumpah yang keempat adalah sumpah dengan kota Mekah. Nah, teman-temanku di sini semua, dengarkan ayat yang pertama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Artinya, demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin itu banyak manfaatnya, teman-teman, yaitu untuk obat. Ya. Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Nah, sumpah Allah menunjukkan kesungguhan Allah di dalam memberikan peringatan kepada manusia. Ayat yang kedua, wa turi sinin, dan demi Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah tempat di mana Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah berupa apa? Berupa apa? Ya, siapa yang tahu? Ya, berupa kitab Taurat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wahadzal
hadzal baladil amin. Ya, dan demi kota Mekah yang aman. Ya, kota Mekah adalah kota yang mulia. Kenapa dinamakan kota yang mulia? Karena di kota itulah Nabi Muhammad SAW lahir. Ya, jadi kota Mekah itu adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sumpah ini memberikan penegasan ya kepada kaum Quraisy bahwa mereka sedang diingatkan supaya menjadi manusia yang mulia. Ya. Jadi penegasan kepada kaum Quraisy untuk menjadi manusia yang mulia itu ada di dalam surat At-Tin ayat ketiga. Sekarang ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Alhamdulillah, kita sebagai manusia, teman-teman, diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Jadi semua makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya adalah manusia. Ya. Makanya kalau sudah diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya, jangan diganti dengan dalam bentuk yang serendah-rendahnya. Ya, jadi surat At-Tin itu menjelaskan bahwa kita itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk sebaik-baiknya. Makanya biar kita tetap baik, kita harus rajin beribadah, selalu melakukan perbuatan yang terpuji. Sekarang ayat kelima. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kamu kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Teman-teman gak mau kan kita masuk neraka? Nah, oleh karena itu tadi kita harus tetap selalu beriman kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang serendah-rendahnya, dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Peringatan dari Allah bahwa meskipun manusia memiliki bentuk yang sebaik-baiknya, bentuk yang sempurna, dia dapat menjadi manusia yang rendah. Ya. Jadi apa? Meskipun kita diciptakan Allah dalam bentuk yang sempurna, tetapi kita juga bisa menjadi orang yang rendah, ya. Atau nanti akan ditempatkan Allah di dalam tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Nah, ayat yang ke-6, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ya. Jadi dalam ayat ini menjelaskan bahwa manusia yang tidak jatuh dalam kehinaan adalah manusia yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Ingat ya. Ayat yang ke-6 adalah menjelaskan bahwa manusia yang tidak jatuh dalam kehinaan adalah manusia yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan selalu menjaga dan selalu mengerjakan
kebaikan. Ya. Kemudian ayat yang ketujuh adalah fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah itu. Nah, ayat ini itu ditujukan kepada orang yang tidak mau beriman dan tidak mau mengerjakan kebaikan. Ya. Jadi, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah itu? Ya, jadi surat At-Tin ayat ke-7 itu menjelaskan tentang maksudnya ditujukan kepada orang-orang yang tidak mau beriman dan tidak mau melakukan kebaikan. Ya. Kemudian ayat terakhir, teman-teman semua, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Ya. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Ya. Allah lah Tuhan yang maha adil dalam memberikan pembalasan. Nah, mulai dari ayat pertama sampai ayat 1 sampai ayat 8, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa dipahami. Amin. Insya Allah. Ya. Anak soleh, anak cerdas, hati bersih, amal terus. Fikir, zikir, amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.